Jadi ayat ini Allah memerintahkan kepada kita wa aqimus shalah, maka untuk kita melaksanakan salat. Yang ini dimaksud adalah salat di sini adalah salat berjamaah. Jadi Allah memberikan perintah, maksud daripada tafsir ini wa aqimus shalah, dirikanlah salat untuk kita senantiasa bisa melaksanakan salat secara berjamaah. Dan kita ketahui bahwasanya sholat berjamaah itu mempunyai berapa derajat? 27 derajat daripada kita sholat sendiri. Makanya alhamdulillah kalian yang istiqomah sholat di musola, ya alhamdulillah. Tapi usahain, kami minta sama kalian maghrib itu tolong kalian itu tampil. Ya di mana-mana udah azan, ini belum ada yang azan. Orang yang azan itu di saat kalian ada waktu, pahala orang yang sholat saat itu ada berapa jumlahnya? Sama buat kalian semua tuh. Jadi orang yang suka azan ini, kalau punya guru dulu pernah berbicara, yaitu Al-Mafurah Bapak Kiai Haji Hamdani, orang tua daripada Kiai Haji Bahrudin. Beliau ini berkata, nanti itu kalau orang yang suka azan itu lehernya maka akan panjang di hari pada masyari. Ciri-ciri orang yang suka azan itu nanti lehernya panjang sehingga terlihat, wah ini orang ahli azan. Maka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diseru, yang suka azan datang. Jadi punya kelebihan. Dan juga kelebihannya apa? Di saat kita mengumandangkan azan, berapa orang yang mendengar azan, suara azan kita, mereka sholat, maka kita dapat nilai pahala daripada orang yang sholat itu. Makanya sayang, apalagi kalian di sini ada pengajian anak muda, tapi anak mudanya nggak tampil. Ya, anak mudanya nggak tampil. Coba kalau misalkan mau menjelang maghrib, kalian datang awal baca sholawat, langsung azan, enak. Hidup suasananya jadinya. Sekarang datang ke musola untuk sholat, bukannya langsung wudhu, tapi ngapain? Ngobrol dulu, buat wudhu. Ya. Pas sekarang imam udah mulai naik, udah qomat, baru buru-buru wudhu. Jadi usahain kalau bisa maghrib, isya itu kalian bisa tampil sholat, bisa tampil ngapain tuh? Azan. Kalau dulu itu masih sepantaran kalian, itu rebutan nih buat azan. Makanya dari zaman itu banyak orang yang sudah anti dengan azan, nggak mau azan, gengsi azan. Ditanya kenapa nggak azan? Nggak bisa. Karena bukan nggak bisa. Orang Islam mustahil nggak bisa azan, mau suara kayak gimana juga. Azan Allahu Akbar berapa kali? Pertama 2 kali, terus asyhadu anna 2 kali, asyhadu anna 2 kali, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar lagi sekali, terus la ilaha illallah. Ya. Jadi tolong kalian ini kalau maghrib bisa isi dengan azan. Kalau bisa sebelum maghrib kalian tuh udah rapi. Senang banget kalau lihat ada anak majelis sebelum maghrib mereka sholawatan, terus azan, terus siap-siap qomat, udah rapi, enak. Ya jadi kehidupan agama di lingkungan kita bisa hidup. Dulu anak-anak kecil senang tuh saat mau maghrib kan, baca sholawat. Sekarang udah nggak ada. Kalian yang lebih gede-gede, yang lebih dewasa, sholawat, sholawatnya terserah. Mau menjelang maghrib tinggal 10 menit, sholawat. Apakah sholawat nariyah, apakah sholat apa yang kalian bisa baca sholawat di situ. Ya. Jadi insya Allah dengan kalian sering seperti itu maka terbiasa. Ini jarang banget ngeliat anak-anak muda, paling dulu pari suka aja, sekarang pari udah nggak aja. Biasa pari maghrib aja, sekarang udah enggak. Ya, jadi ini yang sangat dikhawatirkan. Nah, jadi ayat ini wa aqimus shalah wa atuz zakah, maka dirikanlah olehmu akan sholat dan keluarkanlah zakat. Ada zakat fitrah, ada zakat mal, juga ada zakat penghasilan.
Ya, ada zakat fitrah, zakat mal, juga zakat penghasilan. Zakat fitrah hanya dikeluarkan di saat Idul Fitri. Zakat mal sama hitungannya 1 tahun hisab. Ya, 1 tahun. Misalkan punya emas 50 gram, 50 kilogram. Nah, hisabnya itu berapa kilo? Emas 80 kilo. Setahun nih. Maka wajib tuh keluarin zakatnya. Dan juga jangan penghasilan. Misalkan satria udah kerja, gajinya per bulan itu 3 juta. Berarti 2,5% dari penghasilan si satria harus dikeluarin. Itu zakat penghasilan. Gimana? Sama juga. Gaji sekian. 2,5%-nya berapa? Kalau 3 juta 2,5% berapa? Berapa? Kalau 1 juta berapa? 25.000. Berarti kalau 3 juta 75.000 cuma 5.000. Zakat penghasilannya. Tujuannya apa? Kebersihin penghasilan kita untuk mencari keberkahan daripada apa yang kita hasilin. Kan bisa gitu. Kalau untuk zakat berat nggak? Berat. Buat beli pulsa 50 cepat. Buat agama susah banget. Buat dunia gampang banget. Itulah sepatu. Dengar sini baik. Ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakin. Dan ikutilah ya, orang-orang yang senantiasa mengajak kita untuk ruku. Untuk ruku kepada siapa nih? Menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Warka'u ma'ar rakin itu orang yang ahli-ahli ruku. Makanya di dalam Islam itu kita diajarin dalam sholat pertama kita berdiri tegap lurus bagi yang puasa. Bagi yang nggak bisa berdiri ngapain sholatnya? Duduk. Nggak bisa duduk, tidur, selentang nggak bisa. Miring kagak bisa, gerak udah nggak bisa. Tapi hati masih bisa, isyarat mata, pakai mata udah nggak bisa juga, pakai hati udah nggak bisa juga, sholatin berarti. Itu kewajiban sholat. Makanya kalau kalian lupa sholat subuh kesiangan, langsung zuhur kodok. Ya. Kalau subuh kesiangan nih, bangun subuh, nanti zuhur kamu kodok sholat subuh. Kalau bisa saat itu juga kamu bangun jam 7, ya udah ambil wudu sholat subuh. Niatnya ngapain tuh? Niatnya udah kodok. Habis sholat subuh, sholli fardhu subhi rakaataini kodoan lillahi. Akunnya sholat fardhu subuh kodok 2 rakaat kodok karena Allah. Habis sholat subuh jam 7 lanjut terus sholat duha. Berapa rakaat lagi sedikit duha? 2 rakaat. Paling banyaknya 8. Masa 9 ganjil? Berapa? Ada yang 8, ada yang berapa? Rata-rata 8. Ya, duha itu menurut hadis yang sahihnya Bukhari Muslim itu kebanyakan 8. 4-8. Jangan 2 doang, tanggung. 2 udah. Mumpung lagi ingat sholat duha, jangan 2 rakaat doang, tambah 2 lagi. Apa suratnya? Terserah apa yang bisa. Habis Fatihah mau baca ad-duha silakan. Mau baca ayat kursi 11 kali silakan. Habis Fatihah baca ayat kursi 11, kulhu 11, cakep. Rakaat pertama waladhdallin. Terusan baca surah yang baca ayat kursi 11 kali. Bismillah, awalnya bismillahnya bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a
وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا يدعو sampai 11 kali. Terus habis itu apa ya? Habis itu apa? Kulhu. Berapa kulhu? Kulhu 11. Kulhu 11 ayat kursi 11. Dan juga ada satu amalan sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Seumur hidup minimal sekali laksanain. Apa? Sholat sunnah tasbih. Ya, sholat sunnah tasbih. Berapa rakaat sholat tasbih? 2 rakaat. Cuman niatnya gimana? Niatnya gimana sholat tasbih? Usolli sunnata tasbihi raka'ataini lillahi ta'ala. Lalu mengucapkan apa? Allahu Akbar. Sebelum baca Fatihah, dia baca tasbih nih. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, juga subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tasbihnya boleh subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, boleh subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 15 kali. Jadi setelah Allahu Akbar, sebelum baca Fatihah, kita baca tasbih dulu sebanyak 15 kali. Baca Fatihah, terus baca ayat-ayat lainnya. Habis itu ngapain? Apa ruku. Setelah ruku baca lagi tasbih. Berapa? Rik? 15, 10. Sujud 10. Bangkit dari duduk datar 2 sujud 10. Sujud lagi 10. Langsung bangkit. Baca lagi tuh sebelum Fatihah berapa kali? 15. Jadi yang 15 cuma itu doang. Yang 15 sebelum Fatihah, sesudahnya 10. Sujud berapa kali sujud? 2 kali. Berarti 2 kali 10. Berarti 20 baca tasbih. Ya. Siapa yang pernah sholat tasbih? Pernah kamu? Dit? Gas pernah? Di mana? Musola. Kamu? Dit? Tuh, Rik. Nanti kita ngadain di sini. Ya. Kita ngadain sholat sunnah tasbih. Ya jangan sampai seumur hidup nggak pernah laksanain itu. Rugi kalian. Karena manfaatnya sangat besar. Ya. Jadi itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat. Aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah olehmu akan sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Tapi bagaimana nih kita ibadah sholat tapi maksiat mulu, gimana? Kan sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar, tapi kita masih kita minta sama Allah perlindungan. Ya Allah, hamba sholat tapi nggak bisa ninggalin maksiat. Makanya di saat kita rajin sholat, terus ada teman kita yang kagak pernah sholat, mabuk mulu, dibilang wah ahli neraka dulu. Kita nggak boleh memvonis teman kita yang nggak ibadah. Orang yang sering bermaksiat, lalu kita vonis orang itu ahli neraka. Jangan. Orang nggak sholat, ahli neraka. Enggak. Kita nggak tahu di akhir hayat dia, bisa dia yang husnul khatimah, bisa kita yang su'ul khatimah. Si Pak sekarang rajin sholatnya, ibadahnya rajin, pas dia udah dewasa maksiat mulu. Ada orang dari mudanya maksiat mulu, udah tuanya dia tobat, benar-benar tobat. Yang cakep dari masih kecil, masih muda sampai dia wafat, ahli ibadah. Jadi ibadah itu bukan sekedar sholat, ya. Ahli ibadah itu bukan sekedar sholat, puasa, apalagi haji dan lain-lain. Bahkan membuang duri di pinggir jalan pun, di tengah jalan sebagian daripada
ibadah. Senyum juga sebagian daripada ibadah. Satria senyum, ketemu sama orang juga senyum, tapi jangan sering-seringan senyum, Sat. Temu orang senyum, temu tiang listrik senyum, temu mobil senyum, orang kagak apa-apa disenyumin. Yang ada orang ngomong apa? Satria gila. Jangan gila Satria. Subhanallah gitu ya.